Satu tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan 3 gedung fakultas di Universitas Samratulangi kembalikan uang 2 miliar rupiah. Program makan bergizi gratis di Kota Bitung tidak mengalami kendala. Gubernur tinjau perbaikan kolam renang Sario. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 21 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Manado Pagi, selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Ellen Kumaat, mantan Rektor Universitas Samratulangi akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ellen resmi ditahan bersama 2 tersangka utama lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan 3 gedung fakultas di Universitas Samratulangi Manado. Mantan Rektor Universitas Samratulangi Manado resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama 2 tersangka lainnya, yakni oknum pejabat pembuat komitmen dan General Manager PT AK Persero. Ketiga tokoh ini diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri, Islamic Development Bank atau IDB, dan anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun anggaran 2014-2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Januarius Bolitobi, membenarkan penahanan tersebut. Dan untuk tahapan proses hukum selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Malendeng Manado sampai 20 hari ke depan. Kami kemarin hari Jumat tanggal 17 Oktober kemarin ada lakukan penahanan atas 3 orang tersangka. Sebagaimana yang telah kami rilis dengan inisial EJK, JRT, dan S. Itu untuk 20 hari ke depan di Rutan Malendeng. Dalam kasus apa, Pak? Dalam kasus proyek pembangunan 3 gedung di Unsa. Asal dananya dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia. Tentunya di sini kan ada 3 tersangka. Satu adalah mantan rektor pada saat itu, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, dan juga ada GM dari PT AK Persero, sama dengan dari konsultan pengawas, yang mana tidak dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit. Penahanan terhadap para tersangka terkait kasus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan aparat hukum sejak Ellen Kumaat masih menjabat sebagai Rektor Unsrat 2 periode dari tahun 2014, 2018, dan 2018 hingga 2022. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Senin sore menerima pengembalian uang hasil korupsi sebesar 2 miliar rupiah dari salah satu tersangka korupsi Unsrat Manado. Tim Jaksa Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menerima pengembalian kerugian negara pada Senin sore. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Muhammad Taufik mengatakan pengembalian kerugian negara tersebut dalam perkara penyimpangan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang bersumber dari Islamic Development Bank pada Universitas Samratulangi Manado tahun anggaran 2014-2019. Jumlah pengembalian negara sebesar 2.054.020.453 rupiah. Dijelaskannya sumber daya pengembalian berasal dari salah satu tersangka. Selanjutnya terhadap uang tersebut akan dilakukan penyitaan oleh jaksa penyidik. Kemudian dititip ke rekening penitipan kejaksaan untuk dijadikan barang bukti serta akan diperhitungkan untuk menutupi kerugian keuangan negara dalam perkara yang dimaksud. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menerima pengembalian kerugian negara dalam perkara penyimpangan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau loan yang bersumber dari Islamic Development Bank atau ISDB
pada Universitas Samratulangi Manado tahun anggaran 2014-2019 sebesar Rp2.050.453,60. Sumber dana pengembalian berasal dari salah satu tersangka. Dari 4 tersangka baru 3 orang yang ditahan, yaitu tersangka EJK, mantan Rektor Unsrat selaku kuasa pengguna anggaran, kemudian tersangka JRT selaku pejabat pembuat komitmen, dan tersangka IRS selaku GM PT AK Persero. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan warga yang sedang merenovasi jembatan gantung di Kelurahan Mongondo, Kota Mobagu, Sulawesi Utara terjatuh ke sungai sedalam 7 meter setelah jembatan yang mereka perbaiki tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini terjadi saat para warga tengah bekerja lembur mempercepat proses perbaikan jembatan yang sudah lama rusak. Jembatan gantung sepanjang 69 meter ini menjadi satu-satunya akses warga untuk mengangkut hasil bumi dari kebun menuju pasar. Saat kejadian terjadi Senin siang, puluhan warga sedang berada di atas jembatan yang bekerja lembur untuk perbaikan jembatan gantung. Namun secara tiba-tiba tali labrang yang menopang jembatan terputus, membuat seluruh pekerja terjatuh ke sungai. Akibat peristiwa ini, beberapa korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu untuk mendapatkan perawatan medis. Kami itu kerja lembur itu. Nah, sejak kemarin pagi itu kami kerja untuk bakti renovasi jembatan gantung ya. Nah, karena sudah memang jalan 5 tahun, mungkin 6 tahun. Nah, terus dipacu kerja bakti pagi sampai jam 11 istirahat lagi, ganti orang lagi. Tapi orang memang tidak pulang. Nah, tiba-tiba itu sesaat itu seperti mimpi itu, jatuh, ambruk. Kepala Bagian Humas RSUD Kota Mobagu bilang ada 8 orang korban yang dirawat di rumah sakit ini. Mereka mengalami luka akibat benturan, namun sebagian sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Pasien yang jatuh dari jembatan itu yang masuk di kami adalah 8 orang, Pak. 8 orang, kemudian indikasi untuk dirawat hanya 6 orang. 2 orang sudah bisa dirawat jalan, dan yang 6 orang ini untuk mendapatkan tindakan lanjutan dari dokter. Pada saat ini juga sudah dipoto ronsen, tinggal menunggu hasil. Hingga kini aparat desa bersama warga masih melakukan pembersihan material jembatan yang ambruk. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan memperbaiki jembatan tersebut agar akses utama warga kembali normal dan aman dilalui. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sejumlah sopir pengguna angkutan penyeberangan antar kepulauan di dermaga ASDP Bitung, Sulawesi Utara kecewa dengan pelayanan ASDP selaku pengelola kapal penyeberangan antar kepulauan. Pasalnya, sudah hampir 1 bulan berjalan, sejumlah kendaraan angkutan belum mendapatkan jadwal keberangkatan. Mobil angkutan barang antar pulau menumpuk di dermaga ASDP Bitung. Penumpukan kendaraan yang membawa logistik ke daerah kepulauan ini terjadi akibat jadwal keberangkatan kapal yang diduga tidak jelas. Sementara rute keberangkatan ke daerah lainnya diduga diprioritaskan. Kondisi ini menurut koordinator sopir angkutan antar kepulauan, Haris Fritz, telah merugikan mereka, di mana biaya kebutuhan hidup para sopir selama di dermaga bertambah. Selain itu, keterlambatan keberangkatan juga berdampak pada kerusakan barang yang menjadi muatan kendaraan. Mereka meminta pihak ASDP segera mencari solusi agar keberangkatan kapal rute Bitung Melenguane Talaut bisa terurai. Para sopir juga mengancam akan melakukan aksi pemblokiran di dermaga jika tidak ada kepastian keberangkatan. Kendala kami, pertama kapal dari ASDP ini tidak ada. Yang kedua, kami juga biaya makan kami di sini sangat besar. Dan yang ketiga, barang-barang yang kami bawa berupa sembako, makanan dan lain-lain seperti roti yang jangka waktu cuma 2 minggu itu sudah pasti expired. Jadi kami mohon kepada pihak ASDP untuk dapat mengakomodir apa yang kami minta pada hari ini, dan kami maunya hari ini kapal Labuan Haji harus diberangkatkan untuk ke Melenguane.
Sementara pihak ASDP mengaku telah menyiapkan 1 unit kapal feri yakni KMP Bawal yang melayani rute Melongwane Talaut, namun kapasitasnya sangat terbatas. Karena kapal tersebut hanya bisa mengangkut 14 kendaraan angkutan. Sementara kendaraan yang sudah tertahan di dermaga kurang lebih 50 kendaraan. Pihak ASDP juga memohon pengguna jasa angkutan penyeberangan dapat memahami kendala yang dihadapi akibat adanya 1 unit kapal penyeberangan yang mengalami kerusakan. Melong dengan adanya kendala atau rusaknya KMP Ranaka terhitung tanggal 10 September sehingga kami mengkondisikan khusus KMP Labuan Haji yang seharusnya melayani 2 lintasan yaitu lintasan Pitung Tobelo dan lintasan Pitung Melong, kami kondisikan 1 lintasan yaitu Pitung Tobelo Labuan Haji. Sementara KMP Bawal yang murni melayani lintasan perintis Pitung Mangaran Musi Melong terhitung tanggal 1 Oktober kami sudah mendapatkan izin operasi sementara untuk Pitung Melong sehingga Pitung Melong bisa kami kondisikan dengan KMP Bawal. Diketahui 1 unit kapal feri yang biasa mengangkut penumpang antar pulau di Sulawesi Utara maupun daerah lainnya telah mengalami kerusakan dan saat ini sedang dalam masa perbaikan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi MBG di Kota Bitung tidak mengalami kendala akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Beralih ke informasi lain, Saudara, sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Minahasa Utara menggelar apel perubahan nomenklatur perubahan jabatan Kanit SPKT menjadi perwira pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat atau PAMAPTA yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Minut Kompol Teli Mawidingan. Wakapolres Minahasa Utara Kompol Teli Mawidingan memimpin langsung apel launching perubahan nomenklatur jabatan dari Kanit SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menjadi PAMAPTA, Perwira Pengawas dan Pengendali Ketertiban Masyarakat yang digelar di lapangan apel Polres Minahasa Utara pada Senin pagi. Dalam amanatnya, Wakapolres mengatakan bahwa perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Perubahan ini bukan sekedar pergantian nama jabatan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa polres sudah ada yang melaksanakan, dan hari ini kita laksanakan. Saya berharap kita semua bisa tahu dan kita semua bisa sama-sama mengikuti perkembangan zaman, perkembangan yang ada di Polri, perubahan-perubahan apapun yang ada, baik terkait dengan peraturan maupun secara administrasi, mari kita laksanakan dengan baik. Sudah ada sprint yang dikeluarkan, ada beberapa perwakilan yang kita tempatkan di PAMAPTA dan juga sebagai kepala di situ. Mari tolong kita laksanakan, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Segala pekerjaan yang kita laksanakan juga kita bisa melaksanakannya dengan semangat, dengan penuh rasa ikhlas. Hasil pekerjaan yang kita lakukan itu akan berhasil. Ditegaskan juga bahwa agar seluruh personel memahami peran dan tanggung jawab baru yang melekat kepada jabatan PAMAPTA, serta terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, UPTD Samsat Manado mencatat lebih dari 7.000 wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam program keringanan merah putih di periode Agustus sampai dengan September 2025. UPTD Samsat Manado berhasil menghimpun pendapatan asli daerah senilai 15,4 miliar
dalam program insentif fiskal yang diberikan pemerintah Provinsi Sulut selama periode Agustus-September 2025. Kepala UPTD Samsat Manado Michael Langelo bilang program keringanan pajak ini telah direspon cukup baik oleh masyarakat dengan sebanyak 7.706 wajib pajak telah memanfaatkan keringanan pajak ini. Dari 7.000-an pemohon terbagi dalam 5.131 mobil dan sisanya 2.575 kendaraan roda 2. Itu direspon sangat baik oleh masyarakat dengan jumlah pemohon 7.706 wajib pajak atau unit kendaraan dengan rincian 5.131 untuk roda 4 dan 2.575 untuk roda 2 dengan total penerimaan di 15,4 miliar. Jadi murni adalah pencapaian pajak kendaraan bermotor dari program keringanan. Tapi itu di luar juga dari option yang sudah tiap hari itu masuk ke RKUD pemerintah Kota Manado yang diperkirakan sekitar 5 miliar lebih untuk option PKB. Program keringanan pajak yang diberikan pemerintah di periode Agustus hingga September ini diharapkan bisa membantu pergerakan ekonomi daerah. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke Kota Bitung. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bitung, Sulawesi Utara hingga saat ini tidak mengalami kendala, baik dari penyiapan menu hingga pembagian dan penyajian bagi anak sekolah sebagai penerima manfaat. Meskipun belum secara keseluruhan sekolah di Kota Bitung mendapatkan pembagian MBG, namun program pemerintah untuk pertumbuhan gizi bagi anak ini hingga saat ini tidak mengalami kendala. Pasalnya Kodim 1310 Bitung selaku supervisi program MBG terus melakukan pemantauan di semua SPPG yang telah beroperasi, mulai dari penyiapan bahan, pengolahan, serta pembagian di masing-masing sekolah. Dandim 1310 Letkol Hanif Tupen mengatakan pihaknya rutin berkomunikasi dan memberikan masukan kepada SPPG selaku pengelola menu MBG agar menu yang akan disajikan bagi penerima manfaat benar-benar bermutu sesuai sasaran. Ini saya lihat untuk alhamdulillah ya, puji Tuhan ini ya, di Kota Bitung maupun Kabupaten Nusantara dari 11 titik yang sudah beroperasi ini belum ada yang diterpa dengan isu keracunan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama sehingga tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, kerjasama antara seluruh unsur baik itu yang sebagai pengelola langsung ya dari pihak yayasan maupun kepala SPPG dan stafnya dan pekerja-pekerjanya yang setiap hari berkecimpung dalam menyiapkan sajian tersebut, ini semuanya kita kerjasama, termasuk dari Kodim selaku supervisi. Ya, ada hal-hal yang kurang, kita berikan masukan, itu terus kita tingkatkan, sehingga mutu kualitas itu kita harapkan semuanya bisa tercapai dengan baik. Nah, Dandim juga mengaku penyiapan bahan baku untuk MBG dibeli secara langsung dari petani dan nelayan, sehingga dipastikan cukup berkualitas. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur tinjau perbaikan kolam renang Sario akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Ramatoy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulut mengadakan seleksi kepada pihak yang berkompeten dalam pangkat dan jabatan. Harapannya untuk mendapatkan pemimpin yang bekerja secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan seleksi terbuka bagi para aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih profesional. Hal ini dilakukan supaya membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan tidak ada pergantian, namun memberikan ruang kepada yang lain terkait pangkat dan jabatan. Pihak Pemprov Sulut mengadakan seleksi terbuka dengan harapan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional dan bertanggung jawab serta punya loyalitas yang tinggi demi Sulut yang maju dan berkualitas.
pemimpin-pemimpin ini sudah tepat belum di posisinya. Maka kita juga ngasih ruang kepada yang lain yang sudah pantas untuk dinaikkan pangkat dan jabatannya. Ya kita buka seleksi terbuka. Ya kita sudah lakukan beberapa hari lalu dan kita tinggal menunggu proses berikutnya. Ya saya berharap dari hasil seleksi terbuka ini, ya karena ini kan melibatkan juga Kemendagri dan yang lainnya, kita akan mendapatkan para pemimpin-pemimpin di OPD ya yang memang udah profesional. Yang kedua dia bertanggung jawab. Ya. Dengan menempatkan pemimpin yang berkompeten, kiranya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung proses perbaikan kolam renang Rano Wangun Sario pada Senin sore. Dari pantauan, air kolam renang sudah hampir terkuras. Dari pantauan kolam renang Rano Wangun Sario kini mulai dibersihkan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan peralatan oleh petugas gabungan, yakni dari pemerintah provinsi dan personel TNI Angkatan Darat. Untuk menguras air agar pembersihan mudah dilakukan, petugas menggunakan mesin pompa air. Gubernur Sulut Julius Selvanus ikut meninjau proses perbaikan dan pembersihan awal kolam renang ini. Kepada media, Gubernur bilang kolam renang ini akan direncanakan untuk menjadi kolam bertaraf internasional yang adalah milik rakyat. Pemerintah juga berencana akan menambahkan fasilitas waterboom dan fasilitas permainan anak, agar nantinya akan dioperasikan secara komersil dan diawasi oleh pemerintah. Sesuai janji saya yang lalu, ya, saya melakukan aksi. Ini sudah beberapa hari sejak saya kunjungan sampai hari ini kita lakukan pembersihan semua dulu. Setelah itu kita akan rancang bagaimana ini akan menjadi kolam renang internasional, juga di sini akan menjadi kolam masyarakat di sini. Ya. Kita akan buat waterboom untuk masyarakat di sini. Juga untuk atlet ya. Jadi kita siapkan semua dengan baik. Setelah itu kita akan tata kembali. Ya, saya sudah lapor juga sama Bapak Menteri PU, beliau juga akan bantu kita untuk stadion kita Kelabat akan dibangun sama beliau. Gubernur menambahkan di akhir tahun 2025 kolam ini akan siap digunakan masyarakat Sulawesi Utara, meski proses perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2026 dengan menggunakan anggaran APBD. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi menarik lainnya, saudara, sebanyak 16 siswa Dikmata TNI Angkatan Laut, angkatan kedua dari Satdik 4 Kodik Latal Manado menjalani pelatihan tata graha yang berlangsung di Novotel Manado Minggu malam. Selama 3 hari, para siswa mempelajari keterampilan penting di luar kurikulum militer dasar, meliputi administrasi, housekeeping hingga pelayanan dan pengelolaan dapur. Tujuannya adalah mencetak prajurit yang tidak hanya siap bertempur, tetapi juga profesional dalam mendukung operasional kesatuan, terutama di bidang pelayanan dan kerumah tanggaan. Puncak pelatihan adalah saat para siswa mempraktikkan ilmu tata boga mereka dengan menyajikan hidangan lengkap, mulai dari makanan pembuka, utama, hingga penutup kepada para pejabat utama TNI yang hadir sebagai tamu kehormatan. Tempat ini ada beberapa kecabangan, ya, mulai dari kecabangan kejuruan jasmani, angkutan, tata geraha, dan tata usaha. Nah, saat ini malam ini kita di Korps Kejuruan Tata Geraha, di mana mereka mendapatkan ilmu tambahan yang mereka terima, baik untuk mereka nanti digunakan untuk dalam kedinasan, maupun nanti mereka pada saat dalam kehidupan sehari-hari mereka akan menggunakan itu, kemampuan itu, selain mereka dapatkan dari bangku pendidikan yang ada di Satdik 4. Kemudian tentang tadi disebutkan dengan rencana ketahanan pangan, nah, memang di sini kita melibatkan produk-produk lokal, kita gunakan produk lokal seperti yang disampaikan Bapak Kadin Daerah, bahwasanya di sini juga kita akan mendukung apabila mereka nanti dalam penugasan ditunjuk untuk mendukung program nasional untuk pangan gratis. Para siswa yang merupakan korps tata usaha ini diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu tata graha di berbagai satuan TNI AL di seluruh Indonesia.
Bekal kemampuan ini akan membantu mereka menjadi prajurit yang profesional dan berkualitas dalam mendukung tugas-tugas administratif dan kerumah tanggaan kesatuan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Saudara, Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung kami via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.